kalau dibilang goodbye, ya jangan dulu Daniel sebetulnya. Cuman mungkin berpindah sementara waktu boleh Daniel, kan begitu. Mhm. Jadi kalau kita bahas mengenai saham ini gitu ya Daniel, um, tekno nggak untung, tekno kubuang, kan begitu ya kan Daniel. Jadi memang kalau kita lihat, so far memang kalau kita lihat sebetulnya sentimennya berganti, kan begitu Daniel. Memang kalau pun juga kalau kita lihat sebetulnya tidak ada yang selamanya Daniel. Kalau misalkan semua saham tekno terus naik, nanti ujung-ujungnya suspend. Nanti kalau Mhm. suspend siapa yang susah? Kan kita juga. Nah, Mhm. tetap semuanya itu harus ada keseimbangan. Dan pun juga kalau kita lihat, benar memang kalau kita lihat bahwa saham-saham tekno mungkin secara valuasi sudah berada dalam posisi yang mahal. Oleh sebab itu muncullah koreksi. Tapi kalau kita lihat betulnya alih-alih untuk mengalami koreksi menjadi sebuah kesempatan yang baik untuk kita mulai melakukan akumulasi beli. Kan begitu. Mhm. Kita bisa lihat sebetulnya saham-saham yang masih punya peluang untuk mengalami kenaikan, yaitu saham-saham yang punya potensi valuasi di masa yang akan datang. Begitu Daniel. Nah, kalau tadi, Mas Maksi bilang jangan ditinggal dulu Hmm. gitu ya, karena ini justru bisa jadi momentum yang tepat juga begitu ya, nggak selamanya saham-saham itu terus naik nanti di-suspend. Nah, kalau kita lihat dari tren yang saat ini sedang berjalan, ini seperti apa nih tren untuk, investor dalam shifting saham? Karena kan tadi sempat disinggung juga ya, mungkin para investor sedang shifting aja nih dari saham-saham tekno ke LQ45 seperti, polling kita di malam hari ini. Ini seperti apa sih pola shifting-nya? Iya, betul Daniel. Jadi memang kalau kita lihat kan mungkin sudah hampir 1 bulan terakhir gitu ya, bahwa kita ini melihat harga-harga komoditas itu menggeliat mengalami kenaikan. Nah, tentu efeknya kemana? Emiten-emiten yang masuk ke dalam kategori komoditas tentu ini akan diuntungkan. Nah, kalau lihat kan kita main saham mau cuan ya Daniel, mau untung Mhm. pastinya. Kalau kita lihat ternyata saham-saham tekno udah tidak menguntungkan, apalagi yang harus kita tunggu? Kita harus kurangi porsinya, pindahkan, kan gitu. Tapi Mhm. apakah semuanya? Jangan semuanya juga Daniel, tetap kita masih butuh anchor di sana. Tapi kalau misalkan kita udah cukup puas untung di apa saham-saham khususnya tekno, pindah menjadi pilihan. Nah, begitu pun juga dengan ini Daniel, tidak Mhm. selamanya juga saham-saham komoditas mengalami kenaikan. Nikmati selagi bisa, keluar Mhm. kalau kita anggap itu dirasa cukup. Nah, kami melihat bahwa saham-saham di sektor komoditas ini masih punya peluang untuk mengalami kenaikan setidaknya hingga akhir tahun atau awal tahun 2022, Daniel. Jadi kami melihat tentu kalau kita melihat, oh ternyata saham-saham di sektor komoditas bisa kasih cuan lebih tebel loh, lebih gede. Kenapa enggak Daniel? Kan begitu. Mhm. Either kita menjual saham kita yang udah untung sebelumnya, atau mungkin kita injek lagi untuk main saham. Begitu Daniel. Terkait dengan emiten buka, seperti apa nih tanggapannya nih? Gimana harus bersikap seperti apa nih sama saham buka? Takut tutup duluan katanya. Baik, sulit loh ini jawabannya sebetulnya, sensitif sekali soalnya. Oke, jadi kalau kami melihat sebetulnya memang saham buka ini kan seperti biasa gitu ya Daniel, penuh dengan sensasi sebetulnya sedari awal kan begitu, Mhm. bahwa kok bisa sih sebetulnya perusahaan rugi kenapa dibeli. Tapi kan semuanya ada hitung-hitungannya, semuanya ada proyeksinya kan begitu. Kalau kami melihat begitu ya, selama buka diperdagangkan masih di bawah harga IPO begitu dan itu masih dalam batas toleransi kami masih senang untuk melakukan akumulasi beli. Tapi batas orang kan beda-beda, kan begitu. Mungkin Mhm. bagi saya cut loss itu 5%, mungkin bagi yang lain masih bisa toleransi sampai dengan 10%. Nah, itu tergantung kesiapan kita. Meskipun bagi kami gitu ya, melihatnya cut loss itu nggak pernah mudah sebetulnya Daniel, kan begitu. Tapi Mhm. kalau kita lihat, kalau di hold masih bisa naik nggak sih sebetulnya? Kan kalau kita lihat nyangkut jadi value investing sebetulnya. Tapi kalau kita lihat, khusus saham buka ini sebetulnya secara jangka panjang
masih sangat menarik, kan begitu. Mhm. Nah, kalau misal kata ternyata nggak siap untuk melakukan cut loss, menunggu menjadi sebuah pilihan, kan begitu. Nah, Mhm. terus muncul lagi pertanyaannya, nunggunya sampai kapan? Kan begitu. Nah, itu balik lagi, Betul sekali. semua dibutuhkan kesabaran beda-beda orang, kan gitu. Mhm. Kalau misal kata tujuan valuasi itu adalah 12 bulan, berarti kita mesti tunggu sampai 12 bulan, kan gitu. Tapi kalau ternyata, duh, nanti kita bisa kehilangan nih, apa namanya, kesempatan untuk bisa main di katakanlah saham-saham yang lain. Jual Mhm. menjadi sebuah pilihan. Tapi kira-kira siap nggak untuk cut loss? Kan begitu Daniel. Jadi semuanya Mhm. kembali lagi kepada apa ya, kesiapan hati lah Daniel, ketetapan hati Mhm. untuk melakukan cut loss tuh itu apa namanya, bisa nggak, siap nggak kalau ternyata memang dan kami melihat sebetulnya masih dalam tentang yang cukup baik untuk melakukan akumulasi beli, tapi menurut kami, kan begitu. Mhm. Nah, kalau kami melihatnya secara jangka panjang, kami kami pun masih suka mengoleksinya, Daniel. Langsung aja beralih nih ke pertanyaan yang selanjutnya terkait dengan, GoTo nih sekarang. Nah, apakah kalau Mhm. buka kondisinya kayak gini nanti GoTo juga kondisinya akan mirip-mirip nih kayak saham buka waktu IPO? Belum juga melantai, tapi udah di-judge loh. Jahat juga ya. Banyak yang takut Jadi gitu ya Mas sebetulnya Maksi? tapi betul, tapi bagus pertanyaannya, karena kan Mhm. sama-sama bergerak di sektor teknologi gitu ya, Daniel. Tapi begini, setiap perusahaan itu dia punya bisnis yang berbeda, punya ekosistem yang berbeda. Kita Mhm. sebetulnya apakah bisa kalau kita bandingkan gitu ya, apple to apple. Secara nilai, kami melihat GoTo itu lebih punya ekosistem yang komplit. Tidak hanya mengenai masalah jual beli online aja gitu ya, tapi dia juga punya bank pembayarnya, kan begitu. Nah, Mhm. biasanya kan Daniel kalau kita namanya apa namanya belanja gitu ya, kita datang dulu ke tempat online shoppingnya gitu, kita lihat, kita pilih, kita bayar. Dia punya Arto di sana. Dan ketika sudah bayar, akan masuk ke tempat logistik, dia punya Gojek di sana, kan begitu. Nah, ini udah Mhm. menjadi sebuah satu kesatuan ekosistem bisnis yang begitu luar biasa. Apalagi kalau kita lihat penetrasinya kian hari semakin besar. Nah, tentu ekosistem yang besar inilah menjadi nilai bisnis lebih bagi GoTo, kan begitu. Dan kalau kita lihat Gojek pun sebelum merger dengan GoTo pun itu sebetulnya dia sudah mencatatkan laba operasionalnya. Ini menjadi salah satu poin positif sebetulnya dari sisi Gojeknya. Nah, dari sisi buat Tokopedia-nya gitu ya, dengan dukungan Mhm. user active per monthly itu hampir 100 juta, katakan seperti itu, ini nggak main-main nilainya. Dan kalau digabungkan dengan Gojek, nilainya akan semakin besar. Tentu Arto akan semakin diuntungkan. Nah, kami Mhm. melihat ada punya peluang gitu ya untuk bisa mengalami kenaikan nantinya. Ini langsung aja nih ya di segmen ketiga saya tanyakan ke Mas Maksi rekomendasinya nih untuk saham-saham tech yang menarik untuk diperhatikan oleh sobat cuan kita yang kalau bisa nih berpotensi jangka panjang juga bagus nih. Baik Daniel, ini balik lagi loh ya, ini cuman rekomendasi, nggak ada Mhm. paksaan, kan begitu. Jadi sebelum beli pastikan gitu ya kawan-kawan sobat cuan kenal dulu perusahaannya seperti apa. Jadi jangan langsung nanti ketika kita apa kasih tiba-tiba langsung klik buy besoknya gitu ya tanpa ditahu. Nomor satu adalah ada Nomor satu, kami masih senang sekali dengan MTech Daniel, kan begitu. Apalagi saat ini harganya berada di bawah 2.000. MTech ini salah satu perusahaan besar gitu ya yang bergerak di bidang teknologi dan Mhm. berpeluang untuk mengalami kenaikan. Kami melihat valuasi jangka panjang itu masih di 2.800 atau paling atasnya 3.000. Secara jangka pendek pun MTech juga lagi sedang menggeliat nih setelah turun berada hampir ke 1.490 terakhir kalau tidak salah ya. Nanti teman-teman Mhm. bisa cek semuanya. Yang kedua, kami juga masih suka Bukalapak meskipun tidak semua orang suka saham ini. Tapi kami melihat potensi itu masih ada dan kalau kita sabar mungkin menjadi ada hasilnya kesabaran itu kan begitu buka.
kami melihat secara jangka panjang targetnya masih berada di 1.300. Nah, kami juga suka dengan MTDL pastinya, salah satu perusahaan teknologi juga yang boleh dibilang pelayanannya itu sudah lengkap sekali, apalagi terakhir MTDL ini masuk ke dalam Firebox. Tentu ini menjadi salah satu diversifikasi bisnis bahwa MTDL ini udah mulai masuk nih ke sektor startup, kan begitu, yang dimana ternyata memang fokusnya MTDL adalah melakukan transformasi bisnis menjadi digital, dan ini menjadi salah satu langkah awal bagi MTDL untuk mulai kembali semakin punya bisnis itu semakin banyak dan terdiversifikasi.